بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, nashkurullah azza wa jalla ala kulli ni'amih. Fa insyaallah bi ni'matihi sanuwasil fi hadzal yawm darsana في التعريف على المبادئ العشرة للعلوم الشرعية. واليوم إن شاء الله سنأخذ علم الصرف، وهو نوع من علوم علم اللغة العربية. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian atas dasar-dasar mengenal atau 10 dasar pengenalan terhadap ilmu syariah, dan yang akan kita bahas hari ini insya Allah setelah kita sebelumnya membahas tentang ilmu nahwu adalah cabang ilmu bahasa Arab lainnya, yaitu ilmu sorof, ya, ilmu sorof. Ya. Baik. Udah sampai poin-poinnya ya, Afat? خلاص Ustaz. Baik. Sana'khudh al-yawm al-mabadi' al-'ashrah ya li'ilmi as-sarf. Li'ilmi as-sarf. Wa huwa ahadul 'ulum allati tata'allaqu bil-lughah al-'arabiyyah. Baik. Awal syai' ma haddu hadzal ilm, yani ma ta'rifu hadzal ilm, apa definisi dari ilmu saraf, ya. Nah, dalam hal ini para ulama memberikan definisi beragam definisi terkait dengan ilmu saraf, ya. Fil istilah yutlaqu ala salasati ma'ani. Jadi dalam pendefinisian ilmu saraf sebagai suatu ilmu ada 3 definisi yang disampaikan oleh para ulama. Dan semua definisi ini hakikatnya yang menunjukkan kepada ilmu saraf itu sendiri, ya. Tapi dilihat dari sisi beberapa babnya. Nah, baik. Al-ma'na al-awwal anna ilmu sarf tahwilul lafzi ila abniyatin mukhtalifah li ghardin min al-aghradil ma'nawiyah. Ya, atau sarf itu adalah tahwilul lafzi ila abniyatin mukhtalifah li ghardin min al-aghradil ma'nawiyah. Jadi kalau ilmunya maka disebut dengan ilmu fi tahwilil lafzi ila abniyatin mukhtalifah li ghardin min al-agradil ma'nawiyyah kat tasghir wa taksir wasmil fa'ili wasmil maf'ul wa nahwiha. Taqulu fi tasghiri kitab kutayyib wa halum majarra. Nah, jadi definisi ilmu saraf itu adalah ilmu tentang perubahan lafaz, ya, menjadi beberapa bentuk yang berbeda dengan maksud dan tujuan tertentu yang bersifat maknawi. Jadi sorof itu intinya perubahan suatu bentuk kata yang nanti dalam perubahan itu akan terjadi perbedaan makna, ya. Misalnya dimaksudkan sebagai katasghir. Katasghir itu untuk merubah suatu kata benda misalnya menjadi makna yang lebih kecil, ya, wa taksir menjadi lebih banyak, atau menjadi ismul fa'il, ismul maf'ul, dan seterusnya. Nah, jadi ini ilmu sorof juga bicara tentang perubahan yang terkait dengan isim seperti ini. Jadi ilmu sorof itu tidak hanya terkait dengan fi'lun, ya, tapi juga terkait dengan isim yang bisa berubah bentuknya, abniyahnya, ya, dengan tujuan perubahan makna. Misalnya seperti merubah kata kitabun menjadi kutayyibun. Nah, jadi tasghir kitab menjadi kutayyib, ya. Kitab tasghirnya adalah kutayyib. Maka perubahannya ini dari kitab menjadi kutayyib adalah perubahan yang dilakukan dalam ilmu sorof untuk alfaz Arabiyah, ya. Nah, ini al-ma'na al-awwal. Al-ma'na tsani anna ilmu sorof huwa ilmun fi taghyiril kalimah an asli wad'iha li ghardi ghairi ikhtilafil ma'ani. Lighardi ghairi ikhtilafil ma'ani kal ilhaqi wa takhallus min al-iltiqa'i sakinain wa yusamma hadha at-taghayyur bil i'lal, ya. Atau bisa jadi nahwu sorof itu merupakan ilmu tentang perubahan kata dari asal wazannya.
Nah, istilah begitu ya, dari asal wazan. Jadi dia tidak sesuai dengan wazannya. Ya, tidak sesuai dengan wazannya dan bukan dalam rangka untuk adanya perubahan makna. Ya, bukan dalam rangka untuk perubahan makna. Kalau pertama tadi kan fokusnya kepada perubahan makna. Ya, kalau yang kedua ini dia malah fokusnya kepada perubahan suatu kata kerja ataupun kata benda yang itu dimaksudkan untuk biar mudah disebutkan, ya, biar mudah diucapkan. Jadi bukan karena ghair ikhtilafil ma'ani, bukan karena perubahan makna, maknanya tetap sama, tapi ungkapannya yang berbeda. Kal ilhaqi wa takhallus min iltiqa'is sakinain. Misalnya dalam rangka untuk at-takhallus min iltiqa'is sakinain. Misalnya dalam rangka untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun, ya, dua huruf yang tidak berharokat. Nah, maka ilmu sorof itu berfungsi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini di dalam penggunaan bahasa Arab. Ya, yang artinya bisa jadi nanti menyelisihi wazan yang ada, ya. Dan perubahan itu disebut dengan i'lal. Perubahan itu disebut dengan i'lal. Misalnya seperti dalam bahasa Arab ada kata jahun, ya. Jah itu biasa diterjemahkan sebagai kemuliaan. Nah, padahal jah ini lafzun maklubun asluhu wajhun. Ya, dia ini sebenarnya asal katanya itu adalah wajhun. Jadi wazannya itu fa'lun. Ini kita kalau belajar sorof, insya Allah kalian paham ya apa itu wazan terusnya, ini sudah biasa kita pelajari. Jadi jahun itu tidak sesuai dengan kaidah wazan sorofnya, karena kaidah wazan sorofnya itu adalah fa'lun, diambil yaitu wajhun. Nah, tapi kemudian masyhur di dalam lisan orang Arab, maka berubah menjadi jah, ya, karena melalui proses taghyir, perubahan kata yang disebut dengan i'lal tadi. Fayakunu waznu jah al-maqlubah huwa aflun. Maka kemudian dilakukan taghyir, dilakukan perubahan, wazannya malah menjadi aflun, maka berubah menjadi jahun. Ya, tentunya maksud tujuannya adalah untuk li taisir, ya, fi nutqi. Ya. Begitu juga dengan iltiqa'is sakinain, nanti ada kaidah penambahan nun misalnya. Nah, itu namanya disebut dengan ilmu sorof juga. Jadi ilmu sorof ini bukan hanya merubah suatu kata, ya, dari suatu lafaz menjadi lafaz lain dengan maksud adanya makna yang berbeda, tetapi juga bisa jadi perubahan kata itu tidak dimaksudkan untuk makna yang berbeda, ya, tetapi untuk misalnya beberapa tujuan, kata khallus min iltiqa'is sakinain, ya, agar terhindar dari dua huruf yang berharokat sukun atau tidak berharokat, ya, artinya dia sukun dan seterusnya, dan berubahlah wazannya. Nah, ini makna dari ilmu sorof yang kedua. Yang ketiga adalah ilmun fi ma'rifati abniyatil kalimah wa ma li hurufiya min asalah wa ziyadah wa sihha wa i'lal wa nahwu dzalika wa mithaluhu fahim fa wa ismun mazid asluhu fahmun wa ziyadah fihi harful alif. Atau bisa jadi yang namanya ilmu sorof itu adalah ilmu tentang, ya, ma'rifatu abniyatil kalimah, mengenal abniyatul kalimah, dasar-dasar dari suatu kalimat, ya, wa ma li hurufiya min asala wa ziyadah, dan kemudian untuk bisa mengetahui mana di antara dalam satu kata itu mana yang hurufnya adalah huruf asli dan mana hurufnya adalah huruf ziyadah, ya, harfu zaid, ya, wa sihha wa i'lal. Atau misalnya untuk mengetahui mana yang dia wazannya wazan sahih yang sesuai dengan wazannya seperti wajhun, wazannya fa'lun, atau i'lal, atau ketika kita mengetahui sudah terjadi proses pergantian wazan, ya, dari fa'lun menjadi aflun. Nah, itu adalah ilmu sorof juga, ya. Seperti misalnya perubahan, seperti misalnya ungkapan fahim. Nah, fahim ini, kata fahim ini, ya, ini adalah isim, yang mana di situ ada asalnya yaitu fahmun, maka tambahannya yaitu huruf alif adalah harfu zaidah, ya. Jadi dia sebagai bukan huruf asli, tapi huruf zaid. Nah, jadi intinya ilmu sorof juga adalah ilmu untuk kita mengetahui mana yang dia dikategorikan dasar, ya, huruf yang asli dalam suatu fi'il atau isim misalnya, dan juga mana yang dikategorikan zaid, lalu kemudian perubahannya seperti untuk perubahannya dalam rangka untuk apa, apakah untuk perubahan makna misalnya atau perubahan dalam rangka untuk menyelesaikan beberapa persoalan kesulitan dalam penyebutan kata itu. Nah, ini ilmu sorof, ya, yang kalau kita lihat contoh-contohnya lebih banyak kepada isim, ya, karena mungkin tujuannya adalah banyak persepsi bahwa yang namanya belajar ilmu sorof itu adalah hanya belajar fi'il. Ya, padahal kalau kita belajar ilmu sorof yang dalam bab tasrif misalnya, ya,
tasrif dalam ilmu sharaf itu kebanyakan perubahannya menjadi isim. Nah, fiilnya ya hanya dalam 4 bentuk saja. Fiil madhi, mudhari, fiil amr, dan fiil nahi. Nah, adapun yang lainnya itu adalah isim. Masdar itu isim, fa'il isim, maf'ul isim, kemudian apa namanya ismu makan, ismu zaman. Nah, itu maka hakikatnya dia bukan hanya fiil saja ya, bukan perubahan fiil saja tapi juga perubahan isim ya. Baik, ini dari sisi definisi yang disebutkan oleh beberapa para ulama terkait dengan definisi sorof. Tuma ma maudhu hadza al-ilm. Nah, ilmu ini apa yang menjadi objek yang dikaji? Ya, apa yang dipelajari dalam ilmu ini? Nah, maka para ulama memberikan penjelasan terkait dengan maudhu ilmu sorof ya sebagai al-alfadhul arabiyyah al-fusha. Nah, jadi objek dari ilmu sorof itu adalah lafaz-lafaz dalam bahasa Arab yang dikategorikan lafaz yang fusha. Jadi lafaz-lafaz bahasa Arab yang fusha. Dan lafaz itu ya akhwat yang harus kalian pahami, yang dimaksud dengan lafaz itu adalah tiga bentuknya, ya ismun, fi'lun, dan harfun. Itu disebut dengan lafaz ya. Dan tidak ada lafaz di luar bahasa Arab kecuali 3 ini saja. Nah, maka ketika lafaz itu dikaji ya, nah, maka ini menjadi bagian dari ilmu sorof. Tapi yang dikaji apa? Nah, biar tidak kemudian memiliki apa namanya ketersinggungan dengan ilmu nahwu yang juga sama sebenarnya objeknya ya. Dia memfokuskan hanya pada kal af'alil munsharifah wal asma'il mutamakkinah ya. Seperti mengkaji lafaz-lafaz dari sisi munsharifahnya, yaitu kata kerja yang bisa berubah, atau al asma'ul mutamakkinah, atau isim-isim yang tetap atau bisa berubah. Wa kadzalikal masail as-sarfiyyah wa ma yata'allaqu biha min ahkam. Nah, begitu juga dengan beberapa persoalan sorof yang terkait dengan beberapa hukum. Ka qaulihim idza kana al-awwalu minal mutajanisaini mutaharrikan wa tsani sakinan bisukun asli imtana al-idgham. Nahwu madattu wa nahwu dzalika min masail wa qadaya hadzal fan. Atau terkait dengan beberapa hukum dalam perubahan kata, misalnya jika ada 2 huruf mutajanisain yang memiliki jenis yang sama, satunya berharokat, yang satunya sukun, maka tidak bisa diidghamkan. Ya, tidak bisa diidghamkan. Seperti madatu. Jadi nggak bisa disebut maddatu, nggak bisa. Karena antara dal dengan huruf ta itu mutajanisain. Ya, maka dia tidak boleh diidghamkan 2 huruf dal ini. Ya, jadi tidak bisa maddatu, harus madatu. Ya, padahal kalau apa namanya, kalau dalam ilmu sorof jika ada 2 huruf yang sama ya, lalu kemudian satunya berharokat, satunya sukun, hakikatnya dia apa namanya diidghamkan. Ya, tapi di sini imtana al-idgham. Ya. Nah, jadi ini beberapa hukum dalam perubahan kata, apakah itu fi'il atau isim, yang menjadi kajian dalam ilmu sorof. Ya. Nah, kalau ilmu nahwu kan sudah kita bahas kemarin ya, berarti kalau ilmu nahwu fokusnya lebih kepada perubahan harokat ya, fa'il itu marfu, kemudian khabar marfu, dan seterusnya. Tapi kalau untuk sorof maka lebih kepada aspek perubahan katanya ya, perubahan katanya, bukan terkait dengan harokatnya. Baik, ini maudhu ilmu sorof ya. Samratuhu ya, ma samratu wa faidatu ta'allum hadzal ilm. Apa yang menjadi buah atau manfaat dari kita mempelajari ilmu sorof? Nah, maka manfaatnya seperti disebut oleh para ulama adalah ma'rifatu abniyati wa usulil kalimatil arabiyyah lisaunil lisani 'anil wuqu'i fil khata' ma'a mura'ati nizamil kitabah. Jadi ada 2 fungsi utamanya ya, penjagaan dari kekeliruan dalam pengucapan bahasa Arab, dan juga penjagaan dari kekeliruan dalam penulisan kata-kata dalam bahasa Arab. Jadi mengetahui abniyah wa usul kalimat, mengetahui lafaz dasar ya, atau kata dasar dari suatu kata Arab. Kata Arab itu maksudnya ada lafaz, isim, fiil, dan harf, untuk menjaga kekeliruan dalam pengucapan dan juga kekeliruan dalam penulisan. Karena interaksi komunikasi antar manusia itu kebanyakan melalui ucapan lisan dan tulisan tangan. Nah, jadi agar tidak terjadi kekeliruan dalam penulisan dan hingga menimbulkan kesalahpahaman, maka belajar ilmu sorof ini penting dalam komunikasi berbahasa Arab. Baik, kemudian nisbatuhu ya, ila ayyi syai' ya, nisbatu hadzal ilm. Yunsabu hadzal fan ila ulumil arabiyyah.
Ya, yunsabu ila hadzal fan yunsabu hadzal fan ila ulumil arabiyah. Ya, jadi ilmu ini dinisbatkan kepada ilmu bahasa Arab. Artinya sama seperti ulumul Quran, sama seperti ulumul hadis. Ya, bahasa Arab juga ada ulumnya, ada cabang-cabang ilmu yang sangat beragam. Nah, ada yang mengatakan bahwa ada dua isna asyara fannan. Ada yang mengatakan bahwa ilmu bahasa Arab itu ada sekitar 12 cabang ilmu. Ya, salah satunya adalah ilmu sorof. Wahia ilmu lughah, wal saraf, wal nahwu, wal bayan, wal ma'ani, wal badi, wal arud, wal qawafi, wal imla, wal insya, wal khutab, wal muhadarah. Wa likulli fannin min hadhil funun mabadi'uhu wa qawaiduhu allati yukhtassu biha. Jadi 12 cabang ilmu bahasa Arab ini tadi memiliki objek, kaidah, dan ya dasar-dasar yang berbeda. Nah, seperti tadi ilmu sorof memfokuskan kepada perubahan abniyatul kalam. Ya, maka ya, ilmu yang lain nanti punya fokus yang lain. Ya. Jadi, tapi intinya nisbatnya adalah kepada salah satu cabang ilmu bahasa Arab. Ya. Baik. Kemudian, ma fadlu ta'allum hadzal ilm. Ya. Apa keutamaannya? Maka keutamaan belajar ilmu ini adalah tumakhidu fadluhu fil hifadhi ala haqa'iqi lafzin wa kitabatil mufradatil lughawiyyah wallati bima'rifatiha ala ususin sahihah natawassalu ila fahmi syari'ati wa su'uniha al-mukhtalifah wa kama yuqal syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Nah, jadi sebenarnya ini belajar ilmu sorof hakikatnya adalah sebagai alat ya untuk kita kemudian poin pentingnya dalam konteks agama adalah natawassalu ila fahmi syariah wa syu'unil mukhtalifah, agar kita memahami ya ajaran syariat Islam ini itu secara benar, karena Islam ya, tentunya sumber utamanya berbahasa Arab yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dan perubahan kata di dalam ilmu sorof ya itu tujuannya kan untuk menjaga agar pemahaman atas kata itu tidak keliru. Nah, maka itu juga akan berkonsekuensi kepada sejauh mana nanti sejauh mana kekeliruan atau kebenaran pemahaman atas ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dikatakan syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, ya, bahwa kemuliaan suatu ilmu itu tergantung kepada kemuliaan yang menjadi objek dari ilmu itu atau menjadi tujuan dari ilmu itu. Jadi kalau tujuannya adalah agar bisa memahami sumber-sumber syariat dengan benar, ya maka itulah bentuk kemuliaan dari ilmu yang menjadi dasar untuk bisa sampai kepada tujuan tersebut. Nah, jadi artinya mustahil bagi seorang bisa memahami Al-Quran Sunnah dengan benar kalau dia tidak menguasai ilmu sharaf. Baik. Kemudian al-wadi, man wada'a hadzal ilm awwalu man wada'a hadzal ilm. Ya. Siapa yang pertama kali menyusun ilmu ini menjadi suatu kaidah-kaidah? Ya, tentunya perubahan kata di dalam bahasa Arab itu sesuatu yang sudah ada ya sejak bahkan sebelum munculnya yang namanya ilmu sorof. Tapi yang dimaksud dengan wadi di sini adalah siapa yang pertama kali menyusun ya dan menyimpulkan, mensistematisasikan kaidah-kaidah dalam ilmu sorof hingga kemudian bisa menjadi ilmu yang dipelajari. Ya, bukan hanya ilmu yang atau bukan hanya sebagai suatu komunikasi bahasa Arab yang sifatnya adalah sajiyah, yang sifatnya adalah natural ya, tetapi betul-betul menjadi suatu teori ilmu. Maka disebutkan oleh para ulama yang pertama kali menciptakan ilmu ini adalah, atau di sini para ulama sebenarnya berbeda pendapat, tapi yang pertama kali menciptakan, sebagian ada yang mengatakan, dan ini yang masyhur, ya ikhtalafa fi awwali man assasal abaniyah man assasal bunya al-ula li hadzal ilm. Ya, para ahli berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali menyusun pertama kali ilmu ini. Wal azhar anna wadi'ahu Mu'adz ibn Muslim al-Harra. Nah, jadi ada mengatakan bahwa atau yang paling banyak yang diambil oleh para ulama bahwa yang pertama kali menciptakan ilmu ini seorang ulama dari Kufah yang bernama Mu'adz ibn Muslim al-Harra. Ya. Mu'adz ibn Muslim al-Harra ahadu ulama al-Kufah. Ya, para ulama dari Kufah, Irak. Ya. Waqad tuwfiya bi Baghdad sanata 87 lil hijrah. Di mana beliau ini wafat di kota Baghdad, Irak pada tahun 87 Hijriah. 87 Hijriah. Berarti seorang ulama bahasa di abad yang pertama ya. Mungkin masih dikategorikan sebagai tabi'in atau atba'ut tabi'in. Nah, ini yang pertama kali menyusun ilmu sharaf, Mu'adz ibn Muslim al-Harra ya. Kemudian nama ilmu ini apa? Ya.
ilmu ini diberi dengan dua nama yang masyhur, yaitu ilmu sorof wa yuqal ilmu tasrif. Ya, ilmu sorof dan ada yang mengatakan ilmu tasrif. Ya. Nah, nanti kalau kita belajar misalnya di Al-Amthilah At-Tasrifiyah ya, yang ditulis oleh Kiai Maksum, maka tasrif nanti juga dibagi dua, ada tasrif lugawi, ada tasrif istilahi. Ya, tasrif istilahi nanti wazannya banyak. Ada yang dia wazannya adalah sulasi mujarrad, ada yang wazannya fi'il mujarrad, ada yang wazannya fi'il mazid. Ya, fi'il mujarrad nanti ada 3 ya, sulasi mujarrad, rubai mujarrad, khumasi mujarrad. Sedangkan kalau untuk yang yang mazid, maka ada 3 juga ya, mazid bi harfin, mazid bi harfaini, dan mazid bi salasati huruf. Nah itu nanti ada wazan-wazannya tersendiri yang disebut dengan tasrif istilah. Nah, adapun kalau tasrif lugawi adalah ketika fi'il itu dimasuki dhamair, ya, dimasuki dhamir, apakah dhamir muttasil atau dhamir munfasil. Nah, ini nanti kalian kaji lagi dalam ilmu tasrif, ya. Nah, ini juga banyak nih akhwat, ketika khususnya menulis skripsi harus hati-hati ya. Sorof kalian tuh seringkali banyak keliru kalau nulis skripsi. Nah, ini kembali rujuk lagi ilmunya agar tidak salah dalam menulis. Ya. Kemudian istimdad. Apa sumber dari ilmu ini? Ya, apa masdar dari penyusunan ilmu ini? Maka seperti ilmu nahwu, pada dasarnya sumbernya ada 3. Pertama, min kalamillahi wa rasulihi wa kalamil arabil fusoha. Jadi sumbernya adalah berdasarkan dari Al-Quran, berdasarkan dari sunnah-sunnah Nabi SAW, khususnya sunnah qauliyah, dan juga berdasarkan ya, ucapan-ucapan syair-syair yang dikatakan oleh para atau oleh orang-orang Arab yang dikategorikan sebagai Arab fusoha, ya, orang-orang Arab yang menjaga kefasihan dalam berbicara. Baik, kemudian hukum syari. Nah, apa hukum mempelajari ilmu ini? Ya, fardu kifayatin wa yata'ayyanu ala kulli man tasaddara lil futya fil ahkami wa nahwiya min al umuri syar'iyyah hatta yumayyiza bainal khata'i was shawab. Pada dasarnya mempelajari ilmu sharaf ini adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah dalam arti tidak wajib dilakukan, dipelajari oleh setiap individu muslim, tapi tetap harus ada yang mempelajarinya di antara sebagian umat Islam. Ya, itu namanya fardu kifayah. Dan menjadi fardu ain, wa yata'ayyan, itu maksudnya menjadi fardu ain kalau ya yang mempelajarinya itu adalah orang-orang yang memang nantinya akan menjadi mufti. Ya, ala kulli man tasaddara lil futya. Ya, kalau misalnya ada orang-orang yang akan menjadi mufti, yang akan menjadi tempat bertanya masyarakat, ya, untuk menjadi para ulama yang dijadikan sebagai referensi dalam agama, nah maka dia harus menguasai ilmu sharaf. Ya, kenapa? Karena ilmu ini berfungsi untuk hatta yumayyiza bainal khata'i was shawab, untuk bisa membedakan, untuk bisa memilah-milah mana yang keliru dan mana yang benar dari suatu pemahaman atas suatu teks dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadi dasar fatwa. Nah, jadi dia hukum asalnya fardu kifayah bisa menjadi fardu ain tergantung kepada orang-orang tertentu yang disiapkan atau nantinya kelak bisa menjadi mufti. Ya. Wal akhir, ma masailu hadzal ilm, yakni qawaiduhu al-mukhtalifah wa qadaya. Jadi ilmu ini intinya adalah masailnya setiap kaidah-kaidah yang terkait dengan perubahan kata tadi, apakah dalam bab fiil atau dalam bab isim. Biasanya cuma 2 ini, bab fiil dan bab isim. Ya, kalau untuk huruf biasanya tidak ada perubahan kata, tapi biasa terjadi pada bab isim dan bab fiil. Ya, itu adalah objek kajian ilmu sorof, ya, khususnya dari perubahan-perubahan kata yang didasarkan kepada wazan-wazan tertentu. Wazan itu berarti standar. Artinya dalam ilmu sorof itu sudah ditetapkan standar perubahan kata. Itu namanya wazan. Di satu sisi yang namanya fiil dan huruf harus mengikuti wazannya, tapi di sisi yang lain akan ada beberapa kasus malah tidak mengikuti wazan dasarnya. Nah, ini nanti ilmu sorof juga mengkaji yang tadi kita sudah sebut dengan istilah al-i'lal. Jadi sebenarnya poin dari ilmu sorof itu adalah wazan sarfi, itu yang paling utamanya ya. Lalu kemudian wazan sarfi inilah yang nanti akan menjadi dasar untuk kita bisa merubah suatu fiil atau isim menjadi makna ataupun menjadi perubahan lafaz yang dikehendaki oleh sang mutakallim. Nah, inilah secara umum ya al-mabadi al-ashrah li ilmi as-sarf alladhi huwa ahadu ulumil lughah al-arabiyyah.